Adanya desakan dan tuntutan dari seratusan purnawirawan yang meminta Wapres si Fufu Fafa diganti. Kemudian direspon oleh sang adik si tukang pisang, di mana si tukang pisang ini siap pasang badan untuk kakaknya. Menurut si tukang pisang, si kakaknya ini dipilih oleh rakyat sudah sesuai konstitusi dan tidak menyalahi konstitusi. Sumpah, pernyataan si tukang pisang ini bikin gue ketawa ya. Karena dia itu ngomong gak pakai otak. Tukang pisang, lu gak usah lah ngebahas konstitusi. Sementara ya, semua orang tahu, bahkan dunia tahu bagaimana prosesnya kakak lu bisa menjadi wapres. Itu dengan menyalahgunakan konstitusi ya. Melalui paman lu si Anwar. Jelas ya. Itu dengan merubah undang-undang hanya demi kakak lu lewat tangan paman lu, itu udah melanggar konstitusi, menyalahi konstitusi. Terus lu gaya-gayaan bahas konstitusi. Woi, mikir tukang pisang, anak karbitan, lu sama kakak lu nggak jauh bedanya ya. Cuman modal jualan nama bapak. Lu mendingan mikir ya tukang pisang. Lu urusin tuh partai lu yang berlogo mawar merah yang nggak punya identitas. Kongres disuruh pakai baju hitam putih. Sementara partai lu identitas dirinya warnanya merah putih. Terus karena buat ngejilat, buat naikin nama si Mulyono, lu suruh tuh anggota lu, kader-kader lu menggunakan pakaian hitam putih. Kelihatan banget ya, partai lu nggak punya identitas, nggak punya jati diri. Berbeda dengan partai-partai lain. PDI Perjuangan dengan merah hitamnya, Hanura dengan warna kuning orange kunyitnya, Demokrat dengan birunya, Golkar dengan kuningnya. Kasihan ya, ya beginilah efek ketua umum partainya hasil karbitan modal jualan nama bapak. Jadi nggak punya kualitas. Mikir ya tukang pisang kalau mau ngomong masalah konstitusi. Oke, tukang pisang. Kaisang bela Gibran. Katanya Gibran sudah sesuai konstitusi. Kan anjing kayak gini. Yang langgar konstitusi dia. Yang merubah konstitusi dia. Kayak juga yang bilang kalau udah sesuai konstitusi. Mau heran tapi anaknya Mulyono, Kongo. Ini memperlihatkan, ini tim ini kan harusnya brief Gibran itu. Bayangkan Gibran, wakil presiden, bicara, selalu bicara netizen bully dia nggak bisa jawab. Kenapa? Gugup baca teletext, baca prompter pun terbata-bata itu. Artinya konsepnya nggak ada di kepala. Kalau konsep ada di kepala, pakai fasilitas apapun itu akan lancar aja bicara itu. Artinya ini dipaksa, itu saya bilang tadi, sayang sekali Pak Wapres ini dipaksa untuk naik kelas kan dia mampu. Disuruh ngomong, lama-lama disuruh ngomong human security, disuruh ngomong environment ethic, macam-macam yang akhirnya bolong itu. Kasihan. Jadi saya juga mau membantu kalian backup betul-betul Pak Gibran itu dengan cara berpikir. Cara berpikirnya dulu, baru cara mengucap itu. Kalau cara berpikir bagus, cara mengucap itu dengan sendirinya mewakili cara berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada pernyataan keras banget dari Purnawirawan Danjen Kopassus dengan mengatakan bahwa Gibran ini manusia yang gak bermutu, gak tahu diri sama sekali seperti bapaknya. Jadi ini sudah kelihatan banget bahwa Purnawirawan TNI sangat gerah sekali ya. Sangat gerah sekali melihat kelakuan Gibran. Apalagi masyarakat maupun netizen tahu kapasitas kualitas Gibran. Jadi kapasitas dan kualitas dan kompetensinya menjadi wakil presiden sangat diragukan sekali oleh masyarakat, apalagi sekelas Purnawirawan TNI. Ada pihak yang kira-kira gerah dengan gerah atau takut kalau isi petisi itu diterima oleh presiden, dilaksanakan oleh presiden. Orang yang khawatir ya, posisinya terganggu dengan petisi itu. Dugaan saya Jokowi atau Gibran, karena dalam poin itu ada mengatakan Pak Julkan Gibran karena sudah melanggar undang-undang. Tapi ada satu poin lagi, Bang. Apa itu? Mantan orang-orang yang masih bercokol di kabinet yang terafiliasi. Iya juga, diantaranya itu juga. Itu juga, termasuk mungkin Polri. Termasuk Polri. Ya karena dalam 8 poin itu kan ada. Oh iya, nyaranin kepada presiden Polri agar kembali melaksanakan tugas pokoknya sebagai penegak Kamtibmas. Selama ini kan Polri super body. Oke.
ke politik, ke ekonomi, ke kamtimas, ke hukum segala macam. Melebihi peran TNI di zaman dulu. Ya, aku nggak banding-banding kalau dengan ya mungkin kalau era dulu. Ya mungkin. Termasuk di situ kan supaya presiden meresapel menteri-menterinya terindikasi korupsi dan masih loyal kepada Joko Widodo. Itu juga mungkin Pak Prabowo dalam posisi sulit bang, kayak si Malakama begitu. Prabowo harus membandingkan dong tuntutan rakyat yang hampir 300 juta ini yang telah menilai Jokowi seperti itu dengan mungkin utang budi dia sama Jokowi. Itu risiko. Itu risiko. Artinya Pak Prabowo harus berani memilih antara kebutuhan kebutuhan rakyat. keinginan rakyat dan kebutuhan bangsa ini dengan utang budi dia dengan Jokowi. Mana yang mau dia pilih? Mungkin orang pertama yang mengatakan saya itu tidak mau dipimpin oleh Gibran. Gibran ini manusia nggak bermutu. Dari sisi intelektualitas juga nggak ada yang bisa kita andalkan. Nah kalau di Indonesia dipimpin oleh orang seperti itu mau apa juga? Dan tahu lagi, Gibran ini orang nggak tahu diri. Kenapa saya bilang nggak tahu diri? Nggak mampu tapi maksa. Kurang lebih sama dengan bapaknya. Nah, ahli hukum tata negara Gajah Mada yaitu Zainul Arifin Mukhtar membeberkan ada 3 cara untuk memakzulkan Gibran. Salah satunya adalah ijazahnya. Nah, ternyata ya selain polemik ijazah Jokowi, masyarakat ya seperti Roy Suryo juga menyoroti bahwa diduga juga ijazah Gibran ini palsu. Nah, kalau ini terjadi ya bangsa Indonesia ditipu oleh bapak dan anak. Ini menarik ya. Karena apa? Karena sebenarnya University of Bradford yang adanya di London di UK itu kan ternyata sudah tidak lagi kerjasama dengan MDIS, sekolah yang tempat dia konon dulu pernah sekolah di situ. Gitu. Bahkan kalau diteliti sekolahnya sama dari awal. SMA-nya itu pun bermasalah juga, mulai dari SMA Santo Yosef yang hanya 2 tahun, masuk ke SMK Kristen di Solo yang hanya 2 tahun, kemudian dia lari ke Singapura, kemudian dia masuk, tiba-tiba ada ijazah University of Bradford tadi, ya bahkan dia sempat nyebut waktu itu di CV-nya, masih ada dulu di pemerintah Kota Solo, ya katanya dia menempuh S2 di UTS, University Technology of Sydney, dan setelah kita kejar ke sana. Ya, dan ada bukti. Ternyata di UTS itu dia hanya menempuh, belum bisa masuk. Dia baru menempuh matrikulasi. Program namanya INSERS itu 6 bulan dan dia tidak lulus. Lucunya lagi, ijazah sertifikasi nggak lulus itu kemudian dikomparasikan dengan ada kayak pengakuan atau kayak ibaratnya penyesuaian dari dikti. Ternyata itu hanya setara SMK. Bahkan university yang disebut-sebut di Singapura itu, MDIS tadi, itu ranking ke-46 dari 51 universitas di Singapura. Jadi kan aduh, dan dia pun dalam sertifikat itu, ya itu pun sertifikatnya nanti kita periksa ya, Mas Bang. Itu pun disebut bahwa dia itu tidak disarankan atau tidak direkomendasi untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Kalau dikatakan dengan IP atau indeks prestasi, ya IP-nya di bawah 2,5. Jadi IP-nya 2. Jadi artinya gini. Ini maksudnya kenapa perlunya ini masih dikejar? Supaya ini tidak jadi presiden. Tidak menjadi mimpi buruk Indonesia berkepanjangan. Nanti siapa tahu turunnya yang lain lagi, cucunya gitu lagi gitu loh. Dan ini ada video ya yang membeberkan bahwa ijazah S1 Gibran ternyata dibenarkan ijazahnya kursus. Jadi kebetulan bapak ini anaknya S2 di Australia ya. Coba kita lihat statementnya. Salah ya, karena memang syarat ketika menjadi capres dan cawapres itu ternyata hanya sampai SMA. Ya, hanya SMA loh, bayangkan ya. Jadi bukan S1. Jadi artinya kita pun yang misalnya lulusan SMA ya, yang jelas usianya sudah 40 tahun. Karena kalau belum menjadi kepala daerah itu belum bisa ya mendaftar sebagai capres dan cawapres itu bisa ya. Dan ternyata tadi kenapa sih begitu bangganya kemudian memamerkan pendidikan yang sebenarnya itu ya tadi
pendidikan itu kan yang apa kata Rocky Gerung itu ijazah bukti bahwa seorang itu pernah sekolah. Ya, jadi ya sebenarnya itu sih ya. Jadi yang kemudian ijazahnya itu dipertanyakan ya. Yang kemudian kalau kita lihat laman di Kemendikbud bahwa ijazahnya Mas Gibran ini ternyata asli, cuma ya tadi setara D1 ya, bukan bukan S1 tapi secara D1. Ya sebenarnya nggak masalah ya, cuma ya harus jujur saja gitu. Dan tadi masalah ijazah ini ya sebenarnya cukup rumit ya, karena tadi biangnya itu belum selesai, yakni biang dari gugatan ijazah palsu Presiden Jokowi itu belum terbukti inkrah di pengadilan sampai sekarang ya. Jadi sekarang masih sedang digugat dan proses peradilannya ya, pengadilannya masih berjalan, proses hukumnya. Dan sebenarnya masalahnya akan selesai ya ketika kemudian ijazah asli itu dibawa ke pengadilan ya, kemudian dibuktikan aslinya sudah selesai toh gitu. Bukan kemudian memperpanjang sampai kemudian tadi berlarut-larut ya, sampai kemudian hakimnya harus diganti karena hakimnya dianggap bersebelah ya, kemudian sampai tadi hakimnya dilaporkan ke Komisi Yudisial ya, sampai kemudian tadi ya sampai memakan 2 orang korban ya, Gus Nur dan juga Bambang Tri ya. Sebenarnya buku yang dibuat oleh Bambang Tri Mulyono pada tahun 2015-2016 ya sebenarnya akan selesai ketika ya tadi ijazah yang asli itu dikeluarkan dan kemudian diperiksa oleh otoritas yang mengeluarkan atau tadi oleh Kemendikbud, sebenarnya akan selesai. Cuman tidak pernah dilakukan ya, dan seolah api dalam sekam itu berasap terus lama-lama ya terbakar ya. Karena apa? Karena tadi tidak pernah tidak pernah dikeluarkan itu yang asli ya. Dan bahkan di sidang Pengadilan Negeri Surakarta ya, ketika mengadili Gus Nur dan juga Bambang Tri, jaksa penuntut umum pun tidak pernah menghadirkan ijazah asli Presiden Jokowi, hanya menghadirkan fotokopiannya yang sudah dilegalisir. Ya, ini kan juga aneh ya, yang kemudian malah memanggil teman-temannya, guru-gurunya, kepala sekolah yang sekarang menjabat. Ya, ini kan aneh ya, dengan keterangan-keterangan yang gak nyambung ya. Mungkin kalau memanggil guru-guru, mungkin juga kepala sekolah yang saat itu mungkin sudah banyak yang meninggal ya kan, tahun 70-80-an ya. Artinya sangat sulit juga. Tapi kan masih ada buku catatan yang kemudian juga masih menjadi misteri ya, buku induk sekolahnya yang kemudian ada catatan-catatan yang hilang ya, karena kan sudah lama sekali ya. Tapi kan sebenarnya kalau ijazah asli itu tidak hilang atau memang jika ada, itu kan solusinya memang mudah saja ya, membawa dokumen aslinya ke pengadilan ya, di majelis hakim ya, sebagai barang bukti yang diperiksa di majelis hakim, dan kemudian akan selesai ya. Mungkin nggak sampai berlarut-larut sampai berbulan-bulan ya, mungkin cukup waktu 1 hari memeriksa itu berkas ya, mungkin yang sehari sejam 2 jam selesai itu ya, bukan kemudian berlarut-larut sampai sekarang. Yang kemudian juga akhirnya berimbas sekarang ada menurun pada putranya yang sekarang sudah menjadi calon wakil presiden, yakni Mas Gibran Raka Buming Raka ya, yang kemudian di sini yang mengupload fotonya ya ketika wisuda di UTS Insert UTS Australia, yang kemudian ditanggapi oleh Dr. T. Fauzia ya, Dr. Tifa, dan kemudian juga dibalas oleh Said Didu ya, karena kebetulan Said Didu kalau dalam balasannya di X ya itu mengatakan bahwa saya cukup tahu ya dengan ijazah seperti ini karena kebetulan anak saya belum lama ini lulus dari UTS Australia S2 ya, ya kemudian tahulah ini seperti apa. Artinya apa yang ditulis komentar ya, analisis dari Dr. Tifa dibenarkan oleh Said Didu yang memang putranya itu lulusan dari UTS Australia gitu kan. Buah tak jauh dari pohonnya. Ternyata netizen juga yang mempersoalkan ijazah yang didapat Gibran dari Brentford University yang berpusat di London. Asli atau tidak, kalaupun asli ternyata nilai indeks prestasi kumulatif atau IPK tak hanya 48%. Jadi sempat viral di sosial media dulu ya, IPK Gibran hanya 2,3 saja. Jadi setingkat di atas lulus 2,0. Nah, ini juga ada caption dari netizen di sosial media yang bernama Zai. Dia menulis caption, kemampuan Gibran usia sekolah SD 2+2 6, itu pun lama. SMP pelongo, SMA pindah karena tinggal kelas melulu, nggak dapat ijazah. Maksa rakyat mau dipimpin oleh wapres ilegal nan tidak pinter begini. Jadi ada dengan dia melampirkan screenshot ya, kata teman sekolah Gibran. Ini ada screenshot kata teman sekolah Gibran ya, coba kita lihat.
Diposting oleh Mulki Bulicik. Jadi ingat saat dia kelas 2 SD 16 Solo dulu, ditanya 2 tambah 2 berapa, sambil mikir beberapa saat lalu jawabnya si yo 6. Jadi ingat ya, saat di SMPN 1 sering diejek karena nggak mudeng. Dan saat SMA sering pindah-pindah karena nggak naik kelas. Dan ini benar-benar cukup memalukan ya. Kualitas wapres seperti ini di saat ditanya 2 tambah 2 aja jawab 6 di saat dia SD ya. Banyak netizen mempertanyakan kok bisa dia jadi wapres ya. Padahal SD itu dasar sekali. Inilah yang dikhawatirkan seperti Purnawirawan TNI. Kualitas, kompetensi Gibran, sehingga mereka pun menggugat ya supaya MPR bisa menurunkan Gibran karena kualitas dan kompetensinya sangat diragukan sekali. Jadi menurut Rocky Gerung ya, Gibran mau dipoles kayak apapun tetap aja nggak ada perubahan. Gibran tetap jadi anak haram konstitusi selama hidupnya nggak dapat hukuman sosial. Jadi menurut Rocky Gerung ya, Gibran ini tetap dikenang sebagai anak haram konstitusi karena di saat mencalonkan diri menjadi wakil presiden Prabowo prosesnya saja sudah salah dan melanggar etik. Bersinggung. Pesimis. Berapa? Pesimis. Oke, bahasa pesimis. Bung Rocky dia nggak pesimis nih melihat masa depan Indonesia. Saya seorang pesimis yang rasional. Dia optimis yang irasional. Belajar 101 economics, 101 public policy. Sebentar Bung Andi. Soal pesimis dan optimis ini nanti saya kasih kesempatan Bung Andi. Silakan Bung Rocky dijawab dulu, nanti saya ke Bung Andi lagi. Itu pentingnya punya pengetahuan. Coba belajar sedikit lah economic 101, public policy 101, apalagi logic, supaya nggak bicara sesuatu yang ya keluh kesah kayak surat pembaca itu, baca surat pembaca itu. Kan ini memperlihatkan, ini tim ini kan harusnya brief Gibran itu. Bayangkan Gibran, wakil presiden, bicara, selalu bicara netizen bully dia, nggak bisa dijawab. Kenapa? Gugup baca teletext, baca prompter pun terbata-bata gitu. Artinya konsepnya nggak ada di kepala. Kalau konsep ada di kepala, pakai fasilitas apapun itu akan lancar aja bicara itu. Artinya ini dipaksa, itu saya bilang tadi, sayang sekali Pak Wapres ini dipaksa untuk naik kelas yang dia mampu itu. Disuruh ngomong, lama-lama disuruh ngomong human security, disuruh ngomong environment ethics, macam-macam yang akhirnya bolong itu. Kasihan tuh. Jadi saya juga mau membantu kalian backup betul-betul Pak Gibran itu dengan cara berpikir. Cara berpikirnya dulu, baru cara mengucap itu. Kalau cara berpikir bagus, cara mengucap itu dengan sendirinya mewakili cara berpikir. Anomali emang. Ada orang motivasi kita biar punya ruang tumbuh, tapi dia aja tumbuh dari nepotisme. Sayangnya wapres kita di video tersebut nggak mention soal bonus demografi justru bisa jadi bencana akibat gagalnya kebijakan pemerintah. Gibran nggak salah emang. Ketika dia mention kita akan ada dalam puncak bonus demografi. Dan ada ratusan juta penduduk yang ada di usia produktif. Dia nggak salah bagian itu. Yang salah atau tepatnya nggak tahu diri adalah dia lupa dia tuh wapres dan bapaknya mantan presiden yang berkontribusi besar dalam membuat Indonesia itu emas atau justru cemas. Dalam buku The Demographic Dividend dikatakan minimal 4 kebijakan itu harus dipenuhi untuk bonus demografi dimaksimalkan. Pendidikannya bagus, infrastruktur kesehatannya bagus, lapangan pekerjaannya bagus, jaminan sosialnya juga bagus. Kita tahu di Indonesia, kita jauh dari sempurna. Pendidikan kita itu masih di angka 4% sarjananya guys. Dan total pekerja kita itu dominan adalah lulusan SD ke bawah. Dikala Malaysia 75% itu udah sarjana, Korsel 90% udah sarjana, di kita 75% sarjana targetnya 2051. Masih kalah jauh. Dan pemerintahnya malah motong anggaran pendidikan. Pendidikan kita anggarannya masih kalah jauh sama anggaran kepolisian. Gimana coba ceritanya? Infrastruktur kesehatan kita masih buruk. Saat COVID dipertontonkan kita begitu rapuh. Kedua, soal hari tua. Wah, janganlah jadi lansia di Indonesia. Jauh dari kata sejahtera dan juga dipenuhi layanannya. Lapangan pekerjaan, 10 juta Gen Z menganggur, dan sekarang PHK di mana-mana. Iya, Jepang dan Korsel memang contoh berhasil. Mereka manfaatin bonus demografi pada tahun 2000-an ke bawah. Sekarang pertumbuhan ekonominya begitu pesat karena bonus demografinya. Tapi ada dampaknya juga. Sekarang Jepang angka lanjut usianya begitu tinggi. Korea Selatan angka orang lahirannya begitu rendah. Tapi mereka jauh lebih siap dibanding kita. Jangan lupa lihat contoh gagal juga. Brazil dan Afrika Selatan dianggap gagal manfaatin bonus demografi. Akibat apa?
Kebijakan pemerintahnya yang nggak serius, nggak siap, nggak berpihak. Bencana bonus demografi ketika gagal adalah dikala aging population, lebih banyak orang lansia, kita negaranya nggak siap. Bayangin di kondisi Indonesia hari ini, kebijakan infrastruktur kayak gini, banyakannya lansia, kita semua lansia, gue sih nggak siap, sorry. Dan jangan lupa middle income trap. Sekarang kelas menengah banyak sekali yang jatuh miskin, jutaan jumlahnya. Nah, Mas Gibran, apakah itu semua terjadi karena motivasi anak muda itu kurang? Enggak, itu semua karena kebijakan negara. Bapak Anda dan mungkin keluarga Anda yang lain. Jadi mending Mas Gibran bikin video ulang terus ceritain langkah konkret kebijakan, janjinya apa buat bonus demografi ini. Tapi dari kemarin juga janji nggak pernah ada yang terwujud sih. Sama aja kayak bapaknya, man of contradiction. Males ah. Ya, kalau boleh jujur ya, apa yang disampaikan oleh Gibran terkait dalam konten YouTube-nya yang baru-baru ini sedang ramai dibahas oleh netizen, yang sedang ramai mendapatkan dislike. Ya, menurut saya itu sangat-sangat luar biasa. Bayangkan saja, judulnya saja sudah sangat-sangat menarik. Generasi muda, bonus demografi, dan masa depan Indonesia. Sangat luar biasa sekali kan. Nah, tapi sayangnya kenapa bisa mendapatkan banyak sekali komentar negatif, banyak sekali mendapatkan dislike, bahkan perbandingannya itu sangat jomplang sekali. Bayangkan saja, like-nya sekitar 5.000-an dan kemudian dislike-nya itu bisa sampai 62.000 lebih. Lah ini kan luar biasa sekali. Nah, apa yang membuat masyarakat atau netizen kemudian memberikan banyak sekali komentar negatif dan kemudian dislike? Apakah itu karena kontennya tidak menarik atau gimana? Menurut saya tidak. Menurut saya alasan netizen memberikan komentar negatif dan memberikan dislike itu adalah karena sosok yang menyampaikan itu adalah Gibran. Nah, Gibran ini tidak sesuai, tidak merepresentasikan topik bonus demografi seperti yang disampaikan. Karena apa? Karena kita tahu bahwasanya Gibran ini kan bisa menjadi wakil presiden karena cawe-cawe bapaknya, cawe-cawe pamannya di MK. Bayangkan saja, andaikan saja Gibran ini tidak punya paman di MK, paman Usman, mungkin dia juga akan sulit untuk bisa maju sebagai calon wakil presiden. Karena apa? Karena usianya tidak mencukupi pada saat itu. Tapi di last minute, tiba-tiba ada sebuah aturan dari MK yang membolehkan Gibran maju untuk menjadi calon wakil presiden. Nah, di lain sisi, bapaknya pada saat itu masih statusnya sebagai presiden. Lah ini kan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Gibran terkait dengan bahwasanya anak muda itu saatnya bisa menjadi apapun, ya kan, bisa maju, bisa mandiri, berdikari. Nah ini kan tidak sesuai. Faktanya di Indonesia masih banyak orang-orang pintar yang kalah dengan orang dalam, kalah dengan keponakan pemilik perusahaan, anak dari pemilik perusahaan, dan lain-lain. Faktanya memang seperti itu. Jadi kalau Gibran menyampaikan terkait bonus demografi, kemajuan anak muda, AI, dan lain-lain, menurut saya itu bullshit. Dia bisa jadi wakil presiden saja karena bapaknya kok. Coba saja kalau bapaknya nggak cawe-cawe, pasti akan sulit kok. Baru-baru ini lagi hangat banget topik pemberhentian atau pencabutan jabatan wakil presiden dari seorang Gibran, atau bisa kita bilang dengan istilah pemakzulan, yang mana terdapat 300 purnawirawan yang kemudian mengusulkan atau mendesak DPR untuk kemudian memberhentikan Gibran dari wakil presiden. Nah, apakah Gibran itu dapat dimakzulkan dari jabatannya sebagai wapres di negara Republik Indonesia? Nah, kalau misalkan kita buka di konstitusi tertinggi kita di Undang-Undang Dasar 1945, teman-teman, ada mekanisme yang kemudian harus dilalui dalam pemakzulan seorang wapres, termasuk juga seorang presiden Republik Indonesia itu sendiri, yang menurut gue mekanisme ini sangat kompleks dan sangat tidak mudah, atau bisa kita bilang yang mustahil lah untuk dilakukan untuk memakzulkan Gibran. Kenapa kayak gitu? Mulai dari tahap DPR harus ngajuin ke MK, dalam ngajuin ke MK juga harus ada syarat-syarat anggota yang hadir dan yang setuju. Dari MK juga harus melakukan sidang. Setelah sidang kemudian diajuin ke MPR, itu nggak langsung dimakzulin, tapi ada syarat-syarat juga, mulai dari anggota yang hadir, mendengarkan penjelasan, bukti, dan lain sebagainya, sampai dengan voting dengan syarat beberapa persen anggota yang harus setuju. Nah, kalau misalkan kita lihat syaratnya, bisa kita buka di dalam pasal 7A dan juga 7B Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 itu dikatakan bahwa seorang presiden maupun seorang wakil presiden itu dapat dimakzulkan ketika kemudian mereka melakukan sebuah perbuatan pelanggaran yang berat, mulai dari tindak pidana yang berat, pengkhianatan terhadap negara, penyuapan, korupsi, atau perbuatan tercela lainnya yang indikatornya itu kayak gini.
Step yang kedua yaitu DPR kemudian mengajukan ke MK dengan syarat yang termaktub dalam pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Yang mana untuk mengajukan ke MK itu juga nggak semudah itu. Butuh 2/3 hadir, butuh 2/3 setuju. Kalau misalkan 2/3 setuju baru bisa lanjutin ke MK, kalau enggak ya stop dan nggak ada lanjutannya. Nah, baru setelah tembus ke MK melakukan sidang terbuka, mengumpulkan semua bukti. Kalau misalkan MK menghasilkan putusan yang final dan mengatakan bahwasanya terbukti melakukan perbuatan pelanggaran berat sesuai dengan kriteria yang ada pada pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, maka kemudian dari situ DPR akan melanjutkan dengan dasar membawa putusan MK yang final tadi untuk mengusulkan pemberhentian ke MPR. Nah, kalau misalkan udah sampai ke MPR itu melakukan sidang paripurna untuk melakukan voting. Dalam sidang paripurna tersebut pun terdapat sebuah proses di mana mendengarkan keterangan dari wapres atau presiden yang akan dimakzulkan yang bersangkutan. Dan dalam proses persidangan paripurna tadi itu wajib kehadiran anggota 3/4 dan wajib 2/3 yang setuju dari anggota yang hadir di sidang paripurna MPR itu tersebut. Kalau misalkan nggak memenuhin ya nggak jadi tuh dimakzulin, tapi kalau memenuhin barulah pemakzulan itu akan sah dan akan resmi terjadi.